harus dipraktekkan sistem tanggung jawab atasan. Maksudnya apa? Jadi kalau ada pejabat eselon 3 korupsi, maka pejabat atasannya yang eselon 2 harus tanggung jawab. Kalau pejabat eselon 2-nya korupsi, dinyatakan tersangka, nggak bisa pejabat eselon 1-nya diam-diam aja, itu kan tanggung jawab pribadi. Nggak bisa. Anda punya tanggung jawab sebagai atasan. Kenapa dia berbuat begitu? Nah, jadi sistem tanggung jawab atasan itu harus. Kalau dirjennya yang terkena, ya menterinya bertanggung jawab. Kalau menteri, ya presidennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Sahabat JSLG Official, selamat bergabung kembali dengan channel JSLG Official dengan program Nalar Hukum. Jangan bilang mulai hukum sebelum mengikuti Nalar Hukum. Bersama kita semua telah hadir di studio guru kami, Profesor Dr. Jimli Asyidiki, Sarjana Hukum. Beliau adalah juga pendiri sekaligus pembina di JSLG Official ini. Dan kali ini kita akan memperbincangkan, merefleksikan perjalanan konstitusi dan hukum pasca reformasi sampai tahun akhir 2022 ini. Selamat datang Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Prof bersama kami, semoga sehat-sehat selalu Prof. Dan hari ini kita akan mencoba menimba pengalaman Prof ketika merumuskan UUD 45 amandemen. Kemudian bukan saya yang merumuskan, saya hanya tim ahli. Baik. Nah, tim ahli aja yang merumuskan itu ya anggota badan pekerja. Baik. Bukan saya tim ahli. Ya. Nah, apakah pelaksanaan konstitusi sampai tahun ini, mulai dari amandemen pertama sampai keempat, ini sesuai dengan yang dicita-citakan waktu reformasi waktu itu, Pak? Ya, jadi memang waktu reformasi salah satu isu yang paling penting gitu ya menghadapi krisis itu aspirasi ialah perubahan konstitusi. Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diterapkan dalam praktek. Dan itu yang menyebabkan presiden pertama kita 20 tahunan gak ganti-ganti, bahkan oleh MPRS dikukuhkan jadi presiden seumur hidup. Kemudian Pak Harto di zaman Orde Baru itu sampai 32 tahun gak ganti-ganti. Maka aspirasi untuk reformasi salah satunya adalah yaitu mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar. Dan karena itu juga di poin pertama yang diubah pada tahun 99 itu pembatasan masa jabatan, tidak boleh lebih dari 2 periode. Gitu loh. Walaupun sekarang mau ada lagi yang mau tambah-tambah jadi 3 periode, tapi itu adalah amanat reformasi. Nah, tapi sesudah perubahan pertama itu di samping pembatasan kekuasaan ada juga ketentuan lain, pasal-pasal yang berkenaan dengan pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan presiden dipindahkan ke DPR. Jadi di pasal 20 ayat 1 disebut DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Padahal sebelumnya pasal 5 ayat 1 menyebut presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Nah, oleh perubahan pertama diubah. Yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang itu DPR. Nah, itu antara lain pasal-pasal yang diubah di perubahan pertama. Tapi karena memang momentum reformasi itu begitu gairah untuk mengadakan perbaikan, perubahan, ya agenda perubahan itu berlanjut. Perubahan pertama tahun 99 dilanjutkan dengan perubahan kedua tahun 2000. Yang paling penting di perubahan kedua itu pasal HAM yang jaminan hak asasi manusia sangat minim dalam Undang-Undang Dasar 45. Maka semua instrumen internasional tentang HAM diadoptek masuk di perubahan kedua tahun 2000.
Nah, tentu ada agenda-agenda lanjutan, termasuk Pilpres, pemilihan presiden, dan perubahan struktur ketatanegaraan dari supremasi kelembagaan MPR menjadi supremasi konstitusi. Nah, gitu. Itu kemudian diadoplah sistem pemilihan presiden langsung di perubahan ketiga. Tapi belum selesai. Jadi pemilihan presiden itu 2 ronde. Ronde pertama selesai pengaturannya di perubahan ketiga. Tapi ronde keduanya selesainya baru tahun depannya, di tahun terakhir, yaitu 2002. Maka di samping pasal-pasal lain yang menata ulang kelembagaan negara, ya, dan mekanisme constitutional rules yang menjamin kebebasan, negara hukum dan sebagainya, terbentuknya MK, terbentuknya KY di Undang-Undang Dasar perubahan ketiga dan keempat, maka jadilah rangkaian perubahan itu jadi 4. Satu rangkaian perubahan 4 tahap. Tapi bisa juga disebut 4 kali perubahan karena nomornya ada 1 sampai 4. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau kita hitung mulai dari tahun 99 sampai 2022, ini kan sudah 23 tahun. Kalau tambah tahun depan 2023 dan 2024 itu 25 tahun. Perempat abad. Jadi sudah saatnya dievaluasi kembali. Apalagi kita ke depannya menuju Indonesia Emas 2045. Itu 20 tahun sesudah 2024. Maka tepat kalau 2023, 2024 saat, ya, momentum yang tepat untuk kita evaluasi konstitusi kita ini loh. Bukan cuma konstitusinya, implementasinya juga kita harus evaluasi. Di samping konstitusinya pun kita harus evaluasi. Jadi bukan menawarkan ide kembali ke Undang-Undang Dasar asli, bukan begitu. Tapi sesuai dengan mekanisme konstitusional yang sudah hasil musyawarah pasal 37, kita harus perbaiki kalau ada yang perlu diperbaiki dari konstitusi yang 4 kali perubahan ini, ya, itu melalui perubahan kelima, melalui ketentuan pasal 37. Tapi kadang-kadang tidak semua hal berkaitan dengan keharusan perubahan Undang-Undang Dasar. Evaluasi juga bisa berkenaan dengan implementasi. Banyak ide-ide yang baik, norma yang sudah sangat tepat di Undang-Undang Dasar 45 itu, yang implementasinya tidak tepat selama 25 tahun, 23 tahun ini. Baik, Prof. Ada beberapa isu misalnya perpanjangan masa jabatan, kemudian penundaan pemilu. Kalau itu kemudian ilusi yang tidak perlu dibahas lagi lah. Baik. Karena itu semua stakeholder itu sudah tidak mau. Ini kan hanya ilusi yang main-main aja untuk menunjukkan peran. Di era transisi, ya, ada kelompok yang mau memainkan peran supaya dihitung terus. Tapi semua partai yang duduk di parlemen nggak ada yang menerima itu, ya kan? Nggak akan ada yang menerima. Dan juga presidennya sendiri kan sudah bolak-balik dia ngomong. Jadi sejak 2002 pun 2020 saya sudah bilang dari awal, perpanjangan masa jabatan jadi 3 periode, penundaan pemilu, 1 terlarang, dilarang, 2 tidak mungkin, 3 tidak akan. Nah, apalagi sekarang jadwal pemilu sudah jalan. Betul. Jadi tidak akan, jadi tidak usah dibicarakan lagi. Baik. Jadi orang-orang yang mau membicarakannya itu hanya mau bikin sensasi dan kemudian supaya terus dihitung bahwa mereka itu penting. Iya. Ada juga yang ingin memasukkan GBHN, Bro. Nah, kalau GBHN itu kebutuhan objektif, itu bisa. Dan di MPR sudah ada kesepakatan, dan bahkan periode-periode 3 periode terakhir kepemimpinan MPR itu sudah merekomendasikan kepada periode berikutnya perlunya pengkajian mengenai upaya menghidupkan kembali GBHN. Ya, walaupun dengan istilah yang
diubah ya. Ya, karena sebetulnya tidak perlu diubah GBHN ya GBHN aja, karena itu istilah sejak tahun 45. Cuma konotasinya GBHN seolah-olah Orde Baru. Nah, padahal nggak boleh begitu. Harusnya tetap aja GBHN. Baik Prof, jadi ini sudah saatnya mengevaluasi kembali konstitusi hasil maupun amandemen. implementasi. Konstitusi hasil amandemen. Ya. Dan kemungkinan dari evaluasi itu perlu perbaikan, perlu perubahan kelima, Bro. Iya, perubahan kelima, tapi jangan sekarang. Ya, saya anjurkan nanti sesudah pemilu aja. Kenapa, Bro? Kalau sekarang nanti isunya dilebar-lebarin, melebar ke 3 periode lah, ini segala macam lah. Jadi kacau lagi nanti kan. Jadi sekarang sudah tepat pimpinan MPR sudah mengadakan rapat dan mereka sudah membuat keputusan agenda perubahan kelima ditunda dulu untuk periode ini tidak. Tapi saya rasa kalau sesudah pemilu nanti, sesudah Pilpres, katakanlah sesudah bulan Februari, kan ada 8-7 bulan, bisa aja kalau mau. Ya, disempurnakan tata tertibnya sehingga dalam waktu 7 bulan bisa aja, asal jangan terlalu banyak isu yang diubah, yang sangat penting saja. Ya, yang paling matang sekarang soal GBHN itu. Kalau misalnya itu mau dimasukkan, cuma susah juga ya. Ada terlalu banyak masalah yang perlu diperbaiki. Misalnya keberadaan DPD, keberadaan KY, gitu kan? Hal-hal yang sifatnya implementatif. Tapi supaya implementasi konstitusi itu tidak menyimpang lagi, misal soal presidential threshold, bisa aja diatur dalam konstitusi bahwa tidak boleh ada presidential threshold. Threshold itu hanya untuk partai aja. Parliamentary threshold penting untuk konsolidasi demokrasi, tapi untuk capres biarin aja banyak, nggak apa-apa. Itu mencerminkan keanekaragaman penduduk Indonesia. Nah, Pilpres Rusia waktu Vladimir Putin terakhir terpilih, saya kan diundang jadi pemantau internasional. Nah, capresnya ada 8 orang. Bahkan baca pres yang mendaftar ke KPU ada 34 orang. Tapi oleh KPU yang dinyatakan memenuhi syarat cuma 8 orang itu jadi calon dan kemudian dipilih. Tapi waktu pemilihan, karena Vladimir Putin sangat populer, maka dia dapat 76%. Artinya apa? Kalau orang itu sudah sangat populer dikehendaki rakyat, walaupun saingannya ada 8, 7, tetap aja dia menang. Tapi hak dari 7 orang yang mencalonkan diri di luar Vladimir Putin itu tidak dihalangi. Nah, itu di Rusia yang relatif lebih homogen, apalagi kita. Nah, kita ini kan sangat plural, biar aja capresnya banyak, nggak apa-apa. Di tempat lain ada nggak, Prof, yang presidensial threshold diatur di konstitusi? Ya, ini di Indonesia pun tidak diatur di konstitusi. Cuma 20% itu, Prof? 20% diatur di undang-undang, bukan di konstitusi. Tapi untuk memastikan supaya jangan ada threshold misalnya, bisa aja ditambah sedikit. Ya, 1 ayat, atau 2 kalimat, atau 3 kata, bisa aja. Nah, gitu loh. Baik, sahabat JSLK, terkait dengan konstitusi, pandangan Prof, sudah saatnya kita mencoba mengevaluasi termasuk evaluasi konstitusinya dan implementasinya, dengan kemungkinan adanya perubahan kelima pasca pemilu dan juga penataan ulang undang-undang yang mengaturnya. Catatannya pasca pemilu. Jangan sebelum, nanti ribut. Baik, Prof, kita masuk ke topik yang kedua tentang korupsi. Ini pasca reformasi ternyata bukannya kita sudah ada KPK, ada undang-undang anti korupsi, pengadilan tipikor, ternyata korupsi ini semakin masif, semakin terdistribusi sampai daerah-daerah. Ini kenapa, Prof? Prof di saat yang bersamaan sering menyebutkan hukum itu ada di tengah lautan etika.
ini maknanya bagaimana dan korelasinya terhadap perilaku para penyelenggara negara yang terjerat kasus-kasus korupsi itu gimana, Prof? Ya memang, jadi memang soal etik ini salah satu poin yang terpenting ya, konflik kepentingan, fenomena benturan kepentingan itu yang harus dicegah. Itu jadi sumber korupsi, praktek korupsi mulai dengan adanya benturan kepentingan. Nah maka kita harus bikin undang-undang larangan benturan kepentingan semua lini. Itu satu. Ya, kedua, kalau sistem administrasi, sistem hukumnya nggak jalan, susah kita untuk dan sistem inilah yang harus ditata ulang. Etika, Sistem etika, sistem administrasi, sistem hukum ini kan jalan sendiri-sendiri. Nah ini yang harus ditata ulang. Jadi kepemimpinan harus difungsikan untuk penataan ulang ini. Karena prinsipnya the rule of law not of man. Nah, cuma kan dalam praktek kita masih mengandalkan orang. Kalau sistem ini ciri negara hukum itu ya the rule of law not of man. Negara kita ini bukan negara persona, tapi negara hukum. Tapi yang dipraktekkan sampai sekarang ini masih persona, tergantung orang, perintah atasan. Nah, maka ada faktor ketiga yang juga kita harus kembangkan. Dari dulu saya sudah sarankan sistem tanggung jawab atasan. Sistem tanggung jawab atasan. Jadi di dalam birokrasi pemerintahan, di dalam struktur lembaga pemerintahan dan lembaga negara harus dipraktekkan sistem tanggung jawab atasan. Maksudnya apa? Jadi kalau ada pejabat eselon 3 korupsi, maka pejabat atasannya yang eselon 2 harus tanggung jawab. Kalau pejabat eselon 2-nya korupsi, dinyatakan tersangka, nggak bisa pejabat eselon 1-nya diam-diam aja, itu kan tanggung jawab pribadi. Oh nggak bisa, Anda punya tanggung jawab sebagai atasan. Kenapa dia berbuat begitu? Nah, jadi sistem tanggung jawab atasan itu harus, kalau dirjennya yang terkena, ya menterinya harus tanggung jawab. Kalau menteri, ya presidennya harus begitu. Gitu. Nah, sekurang-kurangnya, ya kan, ada anjuran untuk mengundurkan diri. Ya tentu, kecuali ya presiden itu kan lembaga konstitusional, tidak semudah itu. Tetapi kalau menteri di Korea, di Jepang biasa itu. Ketidakmampuan dia mengendalikan anak buah sehingga anak buahnya korupsi, dia harus bertanggung jawab. Paling kurang kalau dia bukan mengundurkan diri, dia minta maaf. Intinya harus ada tanggung jawab dari atasan. Sistem gitu tanggung jawab atasan. Sistem tanggung jawab atasan. Dan itu harus diterapkan di semua lembaga, di semua pemerintahan, di DPR, di DPD, di MPR, di Mahkamah Agung. Misal ada hakim agung tertangkap tangan, ya ketuanya harus tanggung jawab. Masa diam aja atas nama teori hukum pidana bahwa ini tanggung jawab individual? Nggak bisa begitu. Ini organisasi publik. Pidananya iya tanggung jawab individual, tapi organisasi jabatannya itu ada faktor kepemimpinan. Nah dengan begitu atasan itu berfungsi mengendalikan, mengontrol, mengawasi anak buah. Insya Allah kalau semua pemimpin, semua pejabat langsung ngawasi bawahannya, iya. Bukannya dulu ada waskat gitu loh, pengawasan melekat. Semacam gitu, pengawasan melekat, tapi pengawasan melekat itu ya oleh Irjen, Irjen Bank, zaman Orde Baru kan, ya tetap ada yang menangani anunya. Ini enggak, semua pejabat itu punya tanggung jawab kepemimpinan di bidang dan di lingkup bidang tugas tanggung jawabnya masing-masing. Nah, dengan itu konsep yang dari dulu saya selalu sistem tanggung jawab atasan. Jadi karena dia sudah menikmati hak-hak dia sebagai atasan, dia harus juga mengambil tanggung jawab sebagai atasan. Dengan begitu insya Allah semua anak buah itu diplototin oleh atasan, takut dia.
Gitu loh. Yang sekarang terjadi, pejabat membuat komitmen, kemudian pelaksana anggaran, dia yang melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa, dia yang kena, atasannya enggak. Iya. Dan bahkan disuruh diam-diam tuh. Iya. Jadi dikorbankan anak buah. Nah, banyak yang kayak begitu. Makanya tak makin jadi. Baik, Gitu. Prof juga pernah mengarang salah satu karya Prof kan, peradilan etika. Oh iya, itu saya menggagas supaya peradilan jangan hanya hukum, tapi juga etika. Kalau sistem etika berfungsi, maka masalah hukum itu mudah-mudahan bisa terbantu pengelolaannya. Sebab etika itu ibarat samudera, hukum itu kapal. Nah, kapal hukum itu tidak mungkin berlayar mencapai tepian pulau keadilan kalau air samudranya kering. Jadi kalau bangsa itu akhlaknya nggak jalan, nggak berfungsi, jangan berharap hukum tegak untuk keadilan. No. Karena hukum itu kapal, akhlak dan etika itu samudranya. Gitu loh. Ngomong sama Prof itu materi berat, tapi menyampaikannya dengan tugas. Ya, jadi kalau suatu perbuatan dia melanggar yang ideal, harusnya A, tapi dia lakukan B. Nah, sebelum pelanggaran itu masuk kategori pelanggaran hukum, masih tingkatnya kepantasan, melanggar etika. Itu sudah dikoreksi oleh sistem etika. Maka dia nggak sempat naik menjadi pelanggaran hukum. Maka fungsi peradilan etik itu penting untuk mencegah beban hukum. Nah, makanya saya menawarkan ide, dan seluruh dunia belum ada. Semua lembaga-lembaga penegak kode etik seluruh dunia itu sudah banyak sekarang. Ini gejala umum sejak akhir abad 20. Tapi semua kan belum dikonstruksi sebagai pengadilan. Nah, maka sejak saya memimpin sebagai ketua Dewan Kehormatan KPU tahun 2009, Pak. Terus dilanjutkan menjadi ketua DKPP 2012. Saya menggagas peradilan etika. Jadi sidangnya terbuka kayak pengadilan, kayak di MK. Mentang-mentang mantan ketua MK, sidangnya kayak di MK. Saya bilang nggak apa-apa. Ini etika publik itu jangan dilihat etika yang dipahami sebagai masalah privat, tapi jabatan publik itu milik publik. Nah, etika jabatan publik harus dikelola secara terbuka. Kalau ada orang dituduh melanggar kode etik tiba-tiba disidangkan tertutup, itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, itu kan orang menduga si A melanggar kode etik lalu sidangnya tertutup, tidak menjawab masalah. Maka saya konstruksi sebagai forum pengadilan etik. Nah, makanya saya menggagas dikembangkannya pengertian tentang peradilan etik. Nah, sekarang sudah 2 kali kerjasama KY dengan MPR, dengan DKPP. Tahun depan niatnya akan ada satu lagi, Konvensi Nasional Etika Berbangsa. Pak Ketua MPR itu sudah 2 kali, termasuk waktu 2019 pelantikan presiden, dia sudah menyebut di pidatonya pentingnya Mahkamah Etika Nasional. Di pidato resmi. Nah, jadi saya harap di masa depan, di samping ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Etika Nasional. Ya, itu yang mengintegrasikan sistem penegakan kode etik profesi, kode etik lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga negara yang sudah banyak dibentuk berdasarkan undang-undang sekarang, tapi belum terpadu. Baik, berarti di Dewan Kehormatan di masing-masing profesi atau lembaga pemerintah negara, ya macam-macam istilahnya. Nanti diintegrasikan dalam satu kesatuan sistem. Nah, itu nanti dibicarakan teknisnya. Mahkamah Etika Nasional. Mahkamah Etika Nasional. Kan ada komisi yudisial, sambil memperkuat komisi yudisial ada nanti Mahkamah Etika Nasional. Satu lagi, Bro. Satu topik lagi, ini terkait dengan politik dan demokrasi. Politik dan demokrasi kita ini
konon katanya negara ketiga terbesar demokrasi di seluruh dunia. Ya, Nah, kemudian tapi tiba-tiba Prof di akhir-akhir ini menulis tentang oligarki. ya. Jadi demokrasi kita ini kuantitatif nomor 3, Kuantitatif, Prof ya. negara hukum nomor 4. Ya kan, nomor 4 kenapa? Kalau demokrasi kan RRC tidak masuk kategori demokrasi. Tapi negara hukum kuantitatif kita nomor 4 sesuai dengan jumlah penduduk. Tapi indeks demokrasi dan negara hukum kita sama 64. Oh, jadi jumlah penduduk yang nomor 3, nomor 4 itu, Prof Ya, ya. jadi artinya sebagai negara demokrasi dan negara hukum sesuai dengan kuantitas jumlah penduduknya kita nomor 3 dan nomor 4. Tapi kualitasnya 64. Jadi masih jauh. Jadi banyak sekali yang perlu kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas dan integritas demokrasi dan negara hukum. Sedikit, Prof, tentang oligarki kekuasaan tadi. Lah ya, jadi yang berlaku sekarang itu bukan negara hukum, bukan rule of law, tapi rule of man by using law. Itu sama dengan rule by law. Maksudnya pemerintahan bukan oleh aturan, tapi pemerintahan oleh orang yang menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Jadi maunya saja, apalagi ada COVID. Nah, COVID-19 3 tahun terakhir ini dibajak, dimanfaatkan. Sebut aja itu pemberhentian Hakim MK kemarin. Itu kan karena kemarahan, maunya pribadi. Sikat. Nah, kan gitu, tanpa rule of law, tanpa due process. Ya salah. Ngawur sengawur-ngawurnya itu. Jadi bukan rule of law, tapi rule of man. Sesuai kemauan. Sesuai berkuasa. kemauan. Jadi intervensi politik di dalam cabang kekuasaan kehakiman. Jadi kalau ada gejala yang saya namakan, ya para ahli menyebutnya itu, oleh Godin, oleh banyak ahli menyebutnya, ya, judicialization of politics. Nah, itu gejala umum sesudah berkembangnya Mahkamah Konstitusi di berbagai negara pada akhir abad ke-20. Itu kan ada istilah judisialisasi politik. Politik ditundukkan di bawah kekuatan peradilan. Nah, tapi sekarang yang terjadi sebaliknya, politisasi peradilan. Jadi namanya ini politizations of judiciary. Nah, itu loh. Jadi kemarahan politisi di parlemen, di DPR, dan para pejabat eksekutif memuncak kemudian karena Undang-Undang Ciptaker dikabulkan, untuk pertama kali uji formil dikabulkan, sehingga salah seorang pejabat wakil ketua MPR yang juga Komisi 3 berpendapat bahwa ya mestinya MK itu hanya menangani judicial review material, tidak formil. Akhirnya dia tidak tahu sejarah, dia tidak tahu perkembangan, tidak tahu sejarahnya. Orang di Undang-Undang MK aja ada uji formil, 2 hal yang diuji, ya, tentang materi dan tentang pembentukan. Nah, cuma selama ini uji formil belum pernah dikabulkan. Nah, sekarang dikabulkan oleh mengenai undang-undang yang terlalu tebal juga, hanya dalam waktu 100 hari. Nah, harusnya sistem check and balance itu harus dipahami. Jangan bawa perasaan. Kalau kita kecewa pada putusan cabang kekuasaan, jangan bawa perasaan, jangan baper sampai harus marah. Jangan begitu. Ini kan permainan kehidupan. Bernegara, demokrasi, konstitusional ini kan permainan kehidupan. Ya sudah, kecewa kita secara pribadi, tapi ya jangan lampiaskan dengan kemarahan sampai hakimnya mesti dipecat tanpa aturan. Nah, jadi ini makin menurunkan kualitas negara hukum kita. Gitu loh. Jadi kinerja demokrasi kita di era pandemi ini agak turun karena mekanisme pembentukan undang-undang, ada undang-undang dibentuk cuma 5 hari, telepon-teleponan, itu nggak benar.
Tapi apa boleh buatlah, ada realitas ya. Ya mudah-mudahan tidak selamanya, dan kita doakan ya pandemi ini cepat selesai. Dan banyak hal yang perlu kita perbaiki karena kita menghadapi tantangan baru, disrupsi teknologi, ancaman ya resesi dunia, bahkan Greater Depression, bahkan perang dunia. Nah, ini harus diantisipasi, kita harus berubah. Maka hal-hal yang terjadi sekarang harus dievaluasi, termasuk misalnya yang saya gambarkan di buku saya terakhir itu tentang potensi totalitarianisme baru. State, civil society, market, and the media sekarang ini sedang mengarah kepada situasi yang menyatu. Kalau ini suatu hari ditangani, dikuasai oleh satu tangan, maka ini akan menjadi totalitarianisme baru. Seorang presiden tapi juga pengusaha besar, dan dia memiliki, menguasai jaringan media mulai dari hulu ke hilir, dan dia menjadi ketua Dewan Suro di ormas di mana-mana karena banyak nyumbang. Maka state, civil society, market, and the media will be in one hand. Itulah totalitarianisme baru. Hancur demokrasi masa depan. Ya, itu betul-betul akan membunuh demokrasi. Nah, maka kita harus benahi. Tadi ada undang-undang larangan konflik kepentingan. Terus dipisah. Politik jangan campur aduk dengan bisnis. Media jangan campur aduk dengan politik. Gitu loh. Civil society, mana ormas, mana orpol harus dipisah. Jadi banyak yang perlu kita benahi. Silahkan dibaca buku saya ya yang terakhir itu, ya, oligarki dan totalitarianisme baru. Baik, ini sahabat CSLG mesti membaca buku itu. Ya, silakan. Ada dua buku baru dengan konteks ini. Ya, tahun ini ada 4 buku saya. 1, oligarki dan totalitarianisme baru. 2, teokrasi, sekularisme dan khilafahisme. Nah, dua-duanya diterbitkan oleh P3IS. Nah, ada 2 buku lagi. 1 ya oleh Raja Grapindo, tapi belum keluar. Judulnya Pancasila dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Pancasila. 1, ya, bagaimana Mahkamah Konstitusi menjadikan Pancasila sebagai rujukan. Yang keempat, the dynamic of ya constitutional democracy in Asia, ini dalam bahasa Inggris. Ya, itu 4 buku saya. Tapi yang sudah keluar dari LP3S yang 2 pertama. 2 pertama. Ini sudah, kalau sahabat CSLG tertarik, di link di bawah ini bisa menghubungi teman-teman di bawah ini. Baik Prof, ini ya, luar biasa hadiah akhir tahun dari Prof untuk CSLG Official dalam program Nalar Hukum. Jangan lupa sahabat CSLG semua, like, subscribe, komen, dan sebarluaskan ke media jaringan sosial sahabat semua. Akhirnya saya ucapkan selamat mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun baru 2023 dengan selamat, sehat, damai, dan maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.